Selamat datang di United Wave Podcast live in Malaysia. Asai, kita sedang berada di lantai 31 dan akan membicarakan tentang rating pemain yang masuk ke Manchester United musim ini. Betul. Sebelah kita Infinity Pool nih guys. Nah, Ya. dan kita juga akan bahas semuanya yang Infinity. Kita Yeah. nggak akan ada batas di sini. terbatas. Dan di akhir podcast nanti kita akan cemplungin kokoh ke dalam. Gak usah gitu-gitu. Enggak, langsung jatuh ke bawah aja. Oh, langsung sana. Meninggal, bro. Ninggoy. Udah deh mas, saya nggak deh. Jangan dong, Starboy. Star Syndrome. Udah, Gila. ada ego yang kesenggol. Bener. Gila. Sedikit intermezzo, kemarin Garnacho Starstruck lihat Koko. Dia papasan di lift, Garnacho mau minta tanda tangan Koko. Bayangin. Koko juga minta tanda tangan Garnacho. Iya, Dah, gila. dua-duanya saling nervous. Dah, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Kan jadinya tol. Nah. Oke, 5 pemain yang masuk di squad United musim Deli, ini. gimana Deli? Deling, banyak orang bilang kalau sesuai dengan harganya, katanya flop. Kalau menurut gua enggak, kepake soalnya. Pas kok, masa ada yang bilang flop sih? Ada yang bilang, Dangduta Goyang. Mungkin ada yang bilang Dangduta Goyang. Mungkin karena ada injurinya. Injuri apa tuh, Mas? Injuri adalah ada cederanya beberapa kali. Oh iya, Beberapa- namanya pemain main bola kalau nggak mau cedera main catur. Mungkin karena itu dibilang flop. Tapi 1 sampai 10 menurut kalian berapa? Deli, pembelian Deling, Deli. 7 gua. 7,5 gua. Masih kepake. Iya, beda setengah doang. Lo berapa? 7,5 dia. 7. 7 sama sih. Jadi sebenarnya statistically dari dia bermain dia cukup kokoh United ya. Ya. Lebih cukup kokoh. Enggak gitu. gini. Deli tuh mainnya semangat banget sih, passionate banget gua lihat sih. Ada pemain yang nggak semangat. Ada. Siapa? Jadi kan Deli tuh ya. Dia ini cukup punya leadership di lini belakang. Ya, Nah, betul. cocok buat gantiin Maguire lah. Dan sebelum Maguire improve seperti sekarang, dia yang nopang Ngegendong. lini belakang. Iya. Sebelum Leny Yoro step up waktu dia masih cedera Leny Yoro. Jadi Deli sama Martinez tuh pasangannya betul. waktu itu step up banget. Cuman sih emang menurut gua. lagi-lagi klub ini dikutuk ya ketika Deli sembuh Martinez cedera. Iya, ada aja. Ketika Maguire Yoro balik, mereka cedera. Si Deli cedera. Ya, itu Deli ya. Deli. 7 ya. Lo berapa? 7. 7 juga. 7 setengah. Iya, dan Ya. menurut gua kalau dibanding sama harganya fair kok. Ya, fair enough. 80 kan? 30. 30 sekian ya? Ya, udah. Lanjut, temennya Deli di Ajax, Mas Rui. Mas Rowi sih 8 gua, Rowi. konsisten. Kalau menurut gua dia pemain paling konsisten yang dibeli Ten Hag musim ini. 8. Iya. Aku 7 sih. 8. Karena terakhir turun ya. Iya, Iya. dia sempat jadi pemain paling Selalu diandalkan, diandalkan di awal-awal musim. Dia bisa back kanan, bisa right wing back tengah. juga bisa, Iya, back iya. tengah kadang juga Sama-sama bisa beliin rokok katanya. buset. Dititipin. Cuman tak kenapa akhir-akhir ini mungkin menurutku karena kesalahan posisi. Dia tuh aku pernah bilang dia tuh RCB. Bukan RCB. RCB. Bukan RCB. WB. Bukan RWB. Aku lebih seneng dia main jadi RCB. RWB dia udah itu posisi amat udah. Enggak se-eksplosif Ahmad dan Dalo bahkan. Ya. Kalau RWB, Dalo atau Mazrui, aku mending Dalo. Tapi ini Mas, dia tuh crossingnya bagus juga sebetulnya. Enggak Dia juga. Tapi setuju sama Mas Tama karena ketika dia di RCB dia bisa jadi ball playing defender yang Betul, agak iya. bawa ke dalam. Karena 3 pemain Iya, ball playing makanya bisa defender kita crossing. nih bagus-bagus nih. Maguire, Yoro sama oke. itu. Tapi Yoro, ya ntar Yoro. ya kita Yoro bahas. ntar. Ya itu kalau Harga berapa sih, Mas Rui? 30-an pokoknya Sama 60 30-an ya? Etan sama 40 iya. Kayak Mas Roy cuma belasan. Belasan ya? itu iya. makanya gue kasih 8 karena harganya murah untuk pemain yang sekonsistensi hampir satu musim. Cuman ya turning point-nya waktu dia kesalahan lawan Newcastle aja itu. Ya, nah setelah awal. itu menurun tuh dia. Iya, setelah itu itu, menurun. itu. Tapi di Karena capek sih. Di 10 apa berapa belas pertandingan pertama dia selalu konsisten. Iya. Minimal ratingnya 7. Iya. Kalau menurut Ya gue sih 7,5 lah gue lah. 7,5. 8. Gua karena baru tahu lupa kalau harga segitu gua naikin 7,5. Iya, udah. Oh, iya. Itu ya. Terus habis itu Mas Rowi back. Leny Yoro. Leny Yoro. Yoro awal-awal kusut sih. Iya. Cuman buat gue untuk dengan harga 70 juta euro dan 50. mainnya 50 Mas. 50 ya? 50 Mas enggak Bukan sampai 70. bukan Enggak. hampir Maguire 60. 70. 50. Mega 80. Oh iya 50 berapa lah. Iya. Ya 7,5 juga gue karena dia tuh awal-awal kurang. Baru di Cedera beberapa juga. pertandingan terakhir, ya baru beberapa pertandingan terakhir
dia step up sih. Dan gue seneng banget dia tuh di LCB back tengah kiri dia bisa mainin bola ke depan. Tapi kalau dipasang di RCB itu belum tuh. Entah karena pengaruh teman di wingbacknya atau gimana, gue masih nggak paham tuh. Aku bisa kasih 8,5 sih. Wah, terlalu berlebihan, Mas. Kalau aku karena dia cedera awal-awal pun bukan sesuatu yang masalah buat United karena backupnya masih banyak. Ya. Jadi ketika dia masuk dan fit, pas banget momennya. Dan dia selalu jadi pilihan yang bagus ketika dipasang di LCB. Iya. Dia beberapa kali bisa belah lini tengah tuh tiba-tiba naik gitu tuh. Musa emang Kalau udah. Kalau aku sih 7 sih. 8,5 aku. Gua 7 karena Kenapa? harganya yang mahal, tapi potensially ini orang pemain bagus. Iya, bagus. Karena itu Bagus. karena harganya mahal, dia menurutku sebagai pemain yang belum ada 20 tahun, Ya. dia bisa menghandle pressure harga itu dengan main kayak nggak ada Itu beban. Oke sih. Nggak ada beban. Tapi balik lagi, football is a business. Jadi perbandingannya pasti ketika harga output yang diberikan apa, ya kan? harus lebih. Oke, dari waktunya minimal liga memang lah. sebentar karena dia main paling setengah musim karena Ya, cedera musim. kan. Tapi secara potensial ini pemain bagus. Tapi kalau untuk 8 sih enggak karena memang Enggak. di belakang dia awal-awal bener kata Koko agak kesulitan dia untuk beradaptasi sama Premier League. Waktu dia di bawah Ten Hag tuh kurang tuh. Iya. Waktu kayaknya di bawah Ten Hag nggak sempat main. Belum main. Cuma belum di main. friendly doang. Dia bagusnya waktu itu di bawah tangan dia Nika Siri. Nah, karena titip menurut- salam. Enggak di warung. Karena menurutku ya dengan track record pemain MU yang punya pemain mahal tapi Ya. habis itu ampas, Ya. ini membanggakan buat aku. Ya. Karena aku juga awal-awal anjir nih pemain cuman menang di highlight, habis itu kita menang beat sama Madrid. Ya. Iya. Tapi ini oke nggak mainnya dengan harga segini? Iya. Dan itu menjawab kekhawatiranku. Aku makanya oke nih. ini Sama orang. itu nih kalau lihat di pertandingan lawan apa dia di kotak penalti lawan di sisi kiri itu dia bisa step over orang. Setuju. Makanya secara potensial bagus tapi konsistensi Butuh masih waktu, belum ya, tahu. kita Makanya butuh Mas itu. Lu angka makanya berapa? 7. 7 lu berapa? 7,5 gua tetap. Oh buset. Tapi bagus naikin lagi lah. Janganlah. Enggak lah. Lapan. Lu kalau mau cari yang mahal, cari yang Ini apa? perdebatannya agak ini nih, seru nih di Euro. Seko Kone. Seko Kone belum main. Manu dia. Ugarte, Manu Ugarte. Manu Ugarte. yang ini aja, musim. Senior dulu ya. Manu. 7 gua. 6. Setuju 6. 6. Belum lihat ya dia oke sebagai defensive midfielder tapi Oke, gua nggak setuju 6,5 berarti gua. udah itu aja dia secara progresi belum kelihatan beberapa kali malah menyulitkan rekan setimnya. Iya. Suka hilang bola padahal itu krusial dia pemain paling awal Ya untuk paling tengah. Iya paling awal untuk masuk ke lini belakang. Benteng terakhir sebelum Iya, Onana nih. Makanya Tahu nggak apa yang bikin aku kasih dia 6? Apa? Dia itu kelihatan pemain yang nggak bisa tenang bawa bola. ya sering ngerebut makanya. Dia bagusnya ketika off the ball. Off the ball aja. Nabrak intercept. Iya, bagus. dia Betul. sempat ada quotes-nya kalau kita main bola tuh kalau bawa bola, kalau enggak kita perang. Nah, Iya. yang di highlight perangnya doang dia kayaknya. Bawa bolanya dia tuh anjir kayak orang gitu, Ya. belum tenang bawa bola. Sama ini, kalau kita lihat dia tuh bagus atau enggak tergantung dia partnernya sama siapa. Kalau dia sama Casemiro bagus. Sama ini sama Casemiro tadi Nah, paling bagus. Kalau Sekarang sama ini, Maino, Omemen belum kelihatan. Artinya peran yang diharapkan dari dia adalah ball Menggantikan winning, Casemiro. ball winning ya kan. defender. Ketika sama Casemiro ada yang nge-backup dia Ada bantu. backup, Artinya kan dia betul. belum sempurna Iya. untuk sebagai ball winning. Dia umur berapa sih? Dia 24-an ya. 24. Sekitar segitu. 24. Ya masih Ketika di dia bawah harus 25. nge-backup teman-temannya, nge-cover teman-temannya dia belum bisa. Iya, sepenuhnya. itu. Musim makanya. ini menurutku ya belum Dan terlalu. harganya. Bener ya, harganya. Dia ball winning midfielder Iya. ya, berarti bener ya. Emang posisinya Iya. dia. Harga Harganya segitu 60 sih. 60 untuk pemain pilihan kelima atau keenam di PSG. Dan Enggak, di PSG itu enggak dipakai karena Luis Enrique enggak mau, Mas. gak suka sama Nggak dia. suka. Iya, maksudnya Iya. dia untuk pemain ke berapa di PSG Iya, buat harga pilihan segitu. pertama lah, Karena iya, kita ngeliat PSG sekarang bukan cuma ball winning tapi bisa progresi juga. Iya, Fabian Ruiz. betul. Joao Ya kan, Neves. Coba deh, Neves. iya kan pemain PSG tengahnya sekarang nggak ada yang kayak Ugarte. Iya, kan? nggak ada yang cuman modal tenaga. Nggak gitu. ada. Dan pembandingnya adalah kita menjual Scott McTominay dengan harga murah dan Ya, jadi best player dan di Serie jadi A. Nah, best itu player. Itu Tapi yang bikin dia jadi comparingnya tuh terlalu. Tapi beda sih dia. Beda peran, beda peran. Perannya mana? Ya, ini memang. Mana enggak apple to apple, Tapi ya itu tadi ada bias ketika kita menjual McTominay seharga itu beli Ugarte. Jadi kayak ya jadi sayang ya. kan Iya. sama-sama main tengah. Iya, Nah, iya. itu kan
Ten Hag disuruh pilih mau Ugarte atau Nah, Dustin Batu. lu, Dustin. Itu kan disuruh pilih kan. Ten Hag tuh disuruh pilih. Lu mau Ugarte atau keep Tomine atau beli Ugarte? Dia pilih Ugarte. Itu dia, Mas. Itu dia. Berapa? 6. 6 lu berapa? Ya, 7 lah aku. 7 ya. Gimana dari tadi? Win nggak suka Ugarte ini, 7 lah. 6,5. 6,5. Lanjut terakhir Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee. Susah nih. Gua tuh ngerasa dia ini pemain bagus. Bagus. Iya. Bagus banget, tapi nggak tahu kenapa belum gitu. Belum masuk aja. Mana terakhir-terakhir kena cedera lagi kan? Iya. Dia footwork-nya bagus, terus positioning-nya bagus, link up play-nya bagus, tenang megang bola, Berbatov lah. Ya, Cuma memang bener ya, tinggi. finishingnya, Tinggi lagi. tapi finishingnya beda sama Berbatov. Beda. Belum kelihatan entah karena nggak ada supply atau memang ya segitu. Oke, kalau aku kasih rating ini sesuai kontribusi dia aja ya. Ya. 5,5. Kontribusi Sesuai kontribusinya, karena dia nggak terlalu banyak main dan ya dia angin-anginan nih. Tapi seharga 40, kalau gua 6,5. Aku 5,5. Secara potensial bagus, ketika dia main impact-nya juga bagus untuk fluiditasnya tim. Tapi ya tadi masih cedera, injury prone. Iya itu makanya dia belum banyak. Aku percaya dia pemain bagus. Cuma untuk kontribusi musim ini, Ya kan sesuai dengan kontribusi. gol cuman nggak ada 10. Tapi di bawah maksudnya apa golnya? Oh golnya di bawah 10. Iya, nggak ada 10 Asisnya kan? pun juga dikit. Tapi Iya. Dia di bawah Ruben Amorim lebih kelihatan bersinar ya. efektif sih. Posisi terbaiknya adalah Di belakang striker. Iya. Dia, Aku dia 5,5. striker kan. Aku 6,5. Lu berapa? Aku 6 sih, 6. 6. 6. Ya. Oh ini masih ada Karena satu dia lagi. diterpa cedera juga. Masih ada satu lagi. Aiden Heaven. Bukan pemain yang masuk bulan Januari, Patrick Dorgu. Ngomong tapi pemain muda itu Aiden Heaven bagus juga loh. Ya itu singkat aja ya. Eden Heaven, Chidobe Martin. Aiden Heaven 9 gua. Orang belinya murah tapi potensialnya banget menurut gua. Itu best. Ya kalau mau rating Eden Heaven juga ya, gua juga 8 deh. 8 lah. 8 lah. 8 lah ya. Ya, Ini oke, 8 pemain ya, bagus oke, lah. kan calon kan. 9 mah Bagus terlalu bias mah. Malah Chidobe yang Belum menurut gua kelihatan ya. Belum kelihatan. Patrick Dorgu berapa menurut lu? Gua jujur. Gua salah satu yang Benci lu. menyaksikan benar-benar pembelian Patrick Dorgu. Gua sih 5 gua. Iya, gua juga 5 Mas. Gua pertama kali di announce, gua 10. Karena gua pikir bisa menggantikan Dorgu Dalo. Iya. Wah ini Tahu ya. ini pasti Nah, ini perhitungannya udah nggak benar. Dia benci Dalo soalnya. nyingkirin Dalo nih. Wah nih, ini 10/10. Ternyata Dalo tetap main dia di kiri. Setengahnya jadi 5. 5. Potensial gua nggak ngelihat dia sebagai potensial yang bagus, crossing nggak bisa, overlap sering nggak bisa balik juga. Tapi kemarin aku dapat insight bagus dari Yosep ketika kita live reaction. Oh, iya. Patrick Dorgu adalah tipe right wing back atau wing back Left wing yang proper karena dia punya fisik yang oke. Ya, fisik doang. Physically dia tenaga, stamina dan lain itu memang Ya, kan masih fisiknya 20 tahun. Kuli Jawa juga fisiknya bagus. Dia physically wing back. sama batu. Fisik mah main. Buset, Patrick Dorgu disandingin ke Kuli Jawa. Iya. Makanya. Agak lambat aja emang kerjanya. Emang ini di pinggir lapangan ada extra juice Iya, ditempelin. dicolokin paku. 5 Patrick Dorgu. 5 Dorgu. 5 gua 5. 5 semua. Tapi Patrick Dorgu tuh waktu dipasang di back sayap kanan Ya. lebih ini kadang lebih beberapa kali lebih efektif Ya. karena dia bisa crossing dan buat counter dia dipasang Inverted buat jadinya itu. karena Iya. dia kiri kan. Ya. Tapi sayang Ya crossing. udahlah. Udah. Belum improv aja kali ya. Ya. Ini Siapa menurut lagi? kami bertiga Menurut ya. kami bertiga. Dan ini benar-benar kita open discuss aja di komen. Betul, ini Iya. subjektivitas kita lah. Oh ya. Kalau Oh, kalian setuju objektivitas atau enggak kita. silakan tinggalin aja di kolom komentar. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Ada yang tenggelam. Oh iya. Kok. Tutup. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Jadi kan Iya. kita harus cemplung beneran kalau diikutin. Musuh tadi pas Ikson lu tendang sih dari belakang. Ya udah, langsung aja nanti nonton United Way Podcast di episode berikutnya. Dah.